Pemirsa, Satgas COVID-19 DPR RI melakukan kunjungan ke kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan Rabu kemarin. Kunjungan ini untuk memastikan proses pemantauan dan fase pengujian vaksin COVID-19 telah dijalankan dengan benar sehingga siap diedarkan. Satgas COVID-19 DPR RI melakukan kunjungan ke kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan Rabu 24 Februari. Kunjungan ini untuk memastikan proses pemantauan dan fase pengujian vaksin COVID-19 telah dijalankan dengan benar sehingga siap diedarkan. Kunjungan Satgas COVID-19 DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menuturkan, dalam kunjungan kali ini BPOM memberikan penjelasan dan menunjukkan proses yang telah dijalani. Satgas COVID-19 DPR RI pun memberi apresiasi kepada BPOM yang selama ini telah melakukan pengawalan dengan kerja keras dan sungguh-sungguh. DPR itu melakukan kunjungan ke BPOM untuk mengetahui dan menyerap informasi sejauh mana proses yang dilakukan di BPOM terhadap vaksin-vaksin yang pada saat ini sedang dilakukan uji coba untuk diedarkan kepada masyarakat. Sementara Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan pihaknya telah melaporkan vaksin-vaksin yang sedang masuk tahap uji klinis kepada tim Satgas COVID-19 DPR RI. Penny menuturkan terdapat 3 vaksin yang penggunaannya sudah memperoleh izin, yakni CoronaVac, vaksin COVID-19 Bio Farma, dan AstraZeneca. Di samping itu, Penny menyebut proses pembuatan vaksin Nusantara masih belum melangkah lebih jauh karena masih dalam tahap awal untuk pengujian di BPOM. Ya, pertama kami menyampaikan apresiasi, terima kasih ini atas kehadiran dari tim Satgas COVID-19 yang lintas fraksi di DPR. Kami selalu mendapat pendampingan dan dukungan support dari DPR selama ini tentunya untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM dalam menjaga aspek keamanan, mutu, dan khasiat dari vaksin yang diizinkan untuk digunakan dan diedarkan di Indonesia ya tentunya. Jadi itu adalah lingkup tugas dari Badan POM. Tadi kami melaporkan beberapa vaksin yang sedang dalam proses untuk uji klinik dan juga proses yang menuju uji klinik dan juga yang sedang berproses untuk mendapatkan emergency authorization. Sebagaimana diketahui sudah ada 3 vaksin yang mendapatkan izin emergency untuk penggunaan kan, vaksin CoronaVac, vaksin COVID-19 dari Bio Farma, dan vaksin AstraZeneca. Dalam waktu dekat juga akan ada beberapa vaksin lagi, mudah-mudahan itu akan mengisi vaksin untuk mandiri. Tadi sudah disampaikan concern dari Bapak Ibu dari DPR dikaitkan kesiapan untuk vaksin mandiri, dan tentunya ini Kementerian Kesehatan yang mempunyai rencana. Kami siap untuk melakukan screening atau pendalaman dikaitkan khasiat, keamanan, dan mutunya, dan menyiapkan data-data tersebut pada Kementerian Kesehatan untuk memutuskan mana yang akan diizinkan untuk digunakan. Satgas lawan COVID-19 DPR mengunjungi kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Rabu kemarin. Dari kunjungan ini diketahui BPOM telah merilis izin edar darurat untuk sejumlah merek vaksin virus corona dari luar negeri. Satuan Tugas Lawan COVID-19 DPR mengunjungi kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM pada Rabu 24 Februari 2021. Dari kunjungan tersebut, diketahui BPOM telah merilis Emergency Use Authorization atau izin edar darurat untuk sejumlah merek vaksin virus corona dari luar negeri. Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, vaksin Nusantara yang diteliti dan dikembangkan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto baru memasuki tahapan kajian di BPOM. Dasko menuturkan, sejumlah vaksin telah mendapatkan izin edar dan tengah dalam proses uji klinis di BPOM. Dasko mencontohkan AstraZeneca, Sinopharm, vaksin merah putih, serta beberapa vaksin lain, seperti vaksin Nusantara. Sementara vaksin merah putih menurut Dasko masih dalam proses uji klinis dan diharapkan segera mengisi proses vaksinasi COVID-19 di tanah air mulai November 2022. Ya, sementara kalau yang Nusantara masih dalam tahap pembahasan dan akan dilakukan kajian-kajian oleh BPOM lebih lanjut sebelum melalui fase berikut. Vaksin merah putih kita lihat on progress dan diharapkan pada November 2022 itu sudah bisa untuk mengisi kesinambungan dari proses-proses vaksin yang ada di negara kita. Berarti setahun lebih lagi ya Bang ya?
Ya, memang untuk sementara waktu kita memang tidak bisa terlepas dari vaksin-vaksin yang ada dari luar negeri, tapi kemudian yakin dan percayalah bahwa vaksin-vaksin itu akan melalui proses yang sangat mendalam di BPOM sehingga akan aman sebelum diedarkan. Nah, oleh karena itu untuk vaksin-vaksin di dalam negeri seperti merah putih kita harapkan pada periode 2022 sudah bisa kemudian untuk melanjutkan vaksin-vaksin yang ada.